Sahabat Jendela Aam Bastaman, hari ini saya bersama Bu Suke Warsini Jelantik. Saya memanggilnya Kak Suke. Uh, Kak Suke ini sekarang prodi di Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Bandung, tapi adalah seorang world traveler. Sudah mengunjungi banyak sekali negara, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan satu negara yang unik, yaitu Yunani. Kak Suke, selamat malam. Halo, selamat malam, Gimana, Nice sehat? to see you. Sehat-sehat ya? Sehat dong. Ya, kita ngobrol soal Yunani nih malam ini. Why Yunani? Unik saja, itu pusat peradaban lama juga dulunya ya. Iya, oke. Saya kira tidak biasa. Nah, mengenai Yunani ini, apa sih daya tarik Yunani ini menurut Kak Suke? Kita biasanya memanggil Suke juga ya. Ya baik, kita seangkatan ya, Kak Aam. Jadi sebenarnya ya aneh juga jadi manggil Kak ya. Yunani menarik karena pusat peradaban dunia. Jadi ya kita lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau ya yang ada di Yunani. Kota-kotanya juga unik sekali gitu. Jadi ya hampir semua hal tuh ya kalau menurut saya semua hal menarik sih tentang Yunani. Makanya jadi waktu itu kenapa saya pergi ke Yunani, ada konferensi. Jadi biasanya saya memang combine antara konferensi dengan jalan-jalan gitu. Atau setelah konferensi selesai lanjut dengan jalan-jalan seperti itu untuk mengenal lebih jauh tempat-tempat yang saya kunjungin, nambah teman, nambah pengalaman, nambah wawasan seperti itu. Oke. Kesan mengenai Yunani ini setelah mengunjungi. Kesan ya. Kesan yang paling saya rasain sih mungkin karena kita dari Indonesia jadi mahal. Oke. Karena kan tadinya saya berpikir jadi karena saya tadinya ya karena kita dari Indonesia ya jadi kalau ngeluarin euro kan rasanya berat gitu karena harus dikalikan 14.000 15.000 gitu. Tadinya saya berpikir negara Yunani kan boleh dibilang yang perekonomiannya masih bermasalah gitu. Jadi saya tadinya asumsinya akan lebih gampang lah gitu ya. Ternyata justru karena ekonomi lagi begitu karena fokus pemerintahnya untuk menggenjot hasil devisa dari turisme, dari pariwisata, makanya yang para turis ini setiap melangkah itu bayar lagi gitu ya dan mahal gitu ya, hampir sama lah dengan negara-negara lain yang kita anggap perekonomiannya paling stabil seperti di Jerman atau di Prancis gitu. Ya, ini saya sampaikan juga nih ke sahabat di luar ya, bahwa Kak Suke ini sahabat perjalanan di AFS ya, di program multinational program di Australia. Berapa? 83, 84 ya, lama sekali. Iya. Ini tempat-tempat wisata yang jadi andalan di sana, apa saja ya? Ya, jadi tentunya kota Athena ya. Di kota Athena itu ya hampir di seluruh bagian kota itu kayak museum hidup lah gitu ya. Kita lihat di sana Akropolis ya kan, itu yang pokoknya most visited attraction. Jadi hampir semua orang yang ke Yunani pasti harus lihat Akropolis. Terus ada museum juga ya, Akropolis Museum. Itu juga menarik. Hampir semua orang yang ingin belajar tentang sejarah peradaban manusia itu pasti akan melihat di museum. Dan itu yang menarik juga, ada beberapa bagian yang sengaja dibikin jadi di bawah tanah itu semua kota lamanya itu tertanam di sana gitu. Hanya sebagian aja yang ditutup ulang dengan
pembangunan yang baru. Jadi ada beberapa jadi banyak peninggalan lama di bawah tanah ya? Bawah tanah, di beberapa bagian sengaja pakai kaca gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh seperti itu gitu. Acropolis Museum. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam ya, bisanya lihat dari atas saja. Dari atas ya, tapi dibikin seperti modelnya gitu di beberapa bagian. Ada beberapa artefak seperti itu juga. Foto, video ya biasalah ya. Kalau kita ke museum di negara-negara maju kan, satu hari biasanya nggak cukup ya. Harus berhari-hari kalau kita. Banyak bisa dikunjungi ya. Selain Athena, mana lagi ya kira-kira? Ya, jadi saya juga sempat ke Santorini. Pulau Santorini. Jadi kita harus naik kapal laut dulu, gitu, naik feri yang kira-kira berapa ya, 4-6 jam perjalanan. Jauh juga ya? Iya, jauh ya. Dan pakai fast boat gitu. Dan di dalam perjalanan juga kita masih lihat pulau-pulau Yunani ya, kita juga dari jauh lihat juga di beberapa tempat menaikkan, menurunkan penumpang seperti itu ya. Jadi mungkin informasi bahwa menariknya Yunani itu seperti Indonesia, jadi negara kepulauan. Banyak pulau mungkin, ya. The segment of Europe gitu untuk sekarang ya. Terus banyak pengungsi juga kan dari luar Suriah, kota ya? Itu banyak ya, dari Suriah, dari Afghanistan, dari negara-negara Timur Tengah. Jadi seperti itulah, ngobrol dan jadi deket gitu sama penduduk lokalnya. Ya, itu menarik ya konsep yang ditawarkan Airbnb itu. Iya, makanya saya senang, dan harga juga kan kita bisa lebih murah ya. Kita menyesuaikan ya. Artinya kalau kita jauh lebih murah. Ya sebagai contoh aja, misalnya kalau teman-teman yang ikut conference juga di hotel yang sama itu 150.000 per malam, 150 euro per malam ya, itu kan mahal. Tapi saya dengan segitu tuh udah bisa untuk 1 minggu gitu. Ya, lumayan lah ya. Ya, jadi buat traveler lebih enak lah. Soal makanan nggak ada masalah sih kalau untuk saya ya, no problem at all. Saya enjoy local food juga. Dan sangat gampang sih di sana kalau cari apapun ya. Kalau mau masak nasi, misalnya kangen sama nasi juga, di supermarket di mana juga dengan gampang. Banyak nasi ya? Iya, beras ya. Terus karena ditinggal di Airbnb kan ada dapur juga, jadi itu enaknya ya. Jadi bisa masak, bisa jauh lebih hemat. Atau bisa masak sendiri atau bisa minta dimasakin juga ikut sama keluarga? Biasanya sih mereka siapin semua alat-alat dapur, udah bisa kita pakai ya. Semua peralatan dapur, semua itu bisa kita, karena sharing apartemen dia gitu, seperti itu. Jadi ya bisa masak bareng atau sharing food, seru deh. Iya. Itu dalam satu rumah berapa orang itu? Iya, jadi dia memang punya apartemennya ada 2 kamar. Yang satu dia tempati sendiri. Ini apartemen bentuknya ya, bukan rumah. Apartemen di tengah kota, ya? Iya. Jadi 1 kamar lagi memang dia sengaja untuk cari teman. Iya. Jadi selama di sana lebih banyak di Athena kalau gitu ya, Athens. Di Athens karena conference-nya kan di Athens. Jadi berapa hari ya, 3 atau 4 hari, lalu sisanya perjalanan. Iya. Nah, tadi soal itu harga-harga. Kan di sana lagi krisis ya. Itu bagaimana masyarakat menyikapi krisis yang banyak kalangan melihat itu sangat parah ya? Iya, jadi lagi krisis ekonomi kan. Jadi ketika saya sampai di Athens pada waktu itu, memang sedang ada demo buruh ya, demonstrasi buruh. Dan jadi ada pemogokan gitu.
semua pekerja transportasi mogok kerja. Jadi ya transportasi dari bandara ke kota juga tidak ada. Dia sempat terganggu dong waktu tinggal di sana ya? Tinggal di sana sempat terganggu dengan pemogokan. Iya, sempat terganggu. Cuman ya ini juga saya sebelumnya ya ada teman juga yang bekerja di kedutaan besar di Athena ya. Jadi sangat beruntung sempat kontak-kontak sebelumnya dengan beliau. Terima kasih teman-teman di Athena. Ya, jadi ada yang menjemput juga, kebetulan lagi mogok ke saya waktu itu. Terus juga ke beberapa, ya enaknya ada teman di mana-mana seperti itu ya. Iya. Tahun lalu sebelum pandemi sempat ke Jordan. Nanti Jordan kita ngobrol soal Jordan. Ke Jordan itu seru juga, seru banget. Nah ini ke teman-teman yang mau ke Yunani, kira-kira apa yang harus disiapkan ya? Apa pesannya? Siapkan uang yang banyak, euronya yang banyak, sama kartu kredit. Ya. Yang lain-lain bisa diatur ya, uang yang cukup aja. Makanan nggak ada masalah ya, nasi banyak makanan di sana, masalah. Ya, ayam banyak ya. Tapi ya kan kemana kita pergi ada tempat-tempat yang ya mana yang budget hotel, mana yang budget traveling gitu ya, jadi nggak masalah sih. Kalau saya biasanya lebih disarankan daripada hotel ya. Kalau saya lebih enjoy Airbnb sih. Biasanya kita dapat rumah yang enak, yang bagus, lokasi strategis dengan harga yang jauh lebih murah daripada tinggal di hotel sih. Kalau kita laki ya, dengan harga yang sangat budget gitu ya, low budget, dan kita dapat tempat yang bagus, kos yang friendly gitu ya. Ya, itu bagusnya dapat akses ke penduduk ya, bisa kenal dengan budaya lokal. Iya benar ya. Kalau di hotel kan terbatas ya. Ada yang mau disampaikan terakhir mengenai Yunani? Mengenai Yunani, mungkin harus fit ya, harus fit, fisik, stamina. Karena misalnya seperti di Santorini, di mana itu kan berbukit-bukit banget ya. Banyak jadi, jalan kaki kalau banyak jalan kaki, banyak tangga, banyak bukit seperti itu. Jadi kalau kita nggak fit ya kita nggak nyampe mana-mana gitu. Ke pulau-pulau juga seperti yang tadi ya yang saya kunjungi, misalnya Poroporos, Sidra, Aegina, seperti itu juga ya kemana-mana jalan kaki. Jadi siapkanlah gitu ya, fit, siap untuk jalan. Latihan lari dulu, lari. Jadi latihan fisik dulu. Baik, Suke, terima kasih nih atas obrolannya. Nanti kita lanjut dengan destinasi yang lain ya. Salam sehat, salam buat semuanya. Tunggu pandeminya beres. Ya, terima kasih. Saya pamit ya.